Penyelenggaranya Universitas Lampung. Universitas Jambi. Oh, Jambi. Jambi. Matekpen punya Prestasi. Tergantung. Mereka itu ada yang 2 tim, tapi maksimal 2 tim sih. mahasiswa FKIP. Karena sering kita tahu bahwa mahasiswa FKIP khususnya Tekpen itu kan dalam satu semester mengembangkan media dan sumber belajar itu banyak, tapi itu hanya dijadikan sebagai persyaratan untuk lulus mata kuliah tertentu, tapi distribusinya tidak ada. Nah, kontribusi Tekpen itu kan sebenarnya harus dari situ, dan saya melihat peluang itu sehingga memang sepertinya kita perlu wadah. Jadi ketika kawan-kawan membuat media pembelajaran, membuat sumber belajar, dan kemudian itu terbuang sia-sia ketika sudah dinilai lalu mendapatkan kelulusan dari mata kuliah itu dan hanya nganggur di harddisk atau bahkan dihapus, lebih baik mungkin kita sediakan wadahnya, kawan-kawan bisa kontribusi di sana untuk setidaknya melalui hal-hal kecil kita membantu ketersediaan media dan sumber belajar di pendidikan kita di Indonesia. Mungkin gitu sih terkait gagasan kreatif. Dan mungkin lanjut kayak kan tadi udah dijelasin gitu kata-kata dari ketiga orang ini. Mungkin dari Ulun pertanyaannya, semangat apa sih yang memotivasi kalian untuk terus berprestasi gitu, kayak aku tuh harus prestasi, itu tuh semangat atau motivasi dari mana sih? Mungkin dari Kak Helmi dulu. Kalau dari aku ya, mungkin rasa ingin berubah aja gitu. Soalnya dari keseharian itu jarang ada kerjaan gitu. Jadi ibaratnya tuh nganggur terus. Jadi coba-coba aja gitu, ikut-ikut lomba. Kan kemarin tuh seleksinya cuman online gitu. Jadi cuman bikin video kan, rekam, terus kirim gitu. Pendaftarannya online juga kan. Jadi coba ikut gitu aja gitu. Terus lihat hasilnya kan, ternyata masuk gitu. Masuk ke finalis. Itu pun juga nggak nyangka dari 20 universitas masuk sebagai finalis terpilih dalam cabang tilawah. Dan untuk keberangkatan kemarin itu juga nggak ada kepikiran buat berangkat gitu. Jadi tiba-tiba di chat Prof Dwi, tiba-tiba disuruh ke ruangan beliau, datang ke ruangan beliau, langsung disuruh buat ditanya gitu, kapan mau berangkat. Jadi gitu aja sih. Jadi untuk semangat ikut dari diri sendiri aja sih. Soalnya tidak ada kerjaan kan. Jadi di hati aja rasa ingin berubah. Jadi gabut aja gitu, Iya. yang berubah. Terus kalau Kak Adinda gimana? Oke. Tadi di awal sebenarnya kan moderator atau ini kakaknya ada bilang, ada tanya sebenarnya masalah aku aktif organisasi tapi gimana nyimbanginnya kan, dan itu kayaknya tadi aku belum terjawab, sorry guys. Jadi di sini sekalian aku menyampaikan apa yang membuat aku semangat sampai detik ini, dan terkait dengan masalah organisasi kemudian akademik tadi gimana cara nyimbanginnya akan aku jawab langsung di sini. Jadi pertama-tama terkait dengan masalah organisasi akademik itu tuh sebenarnya bagaimana perjalanan kita kuliah, apa yang akan kita lakukan selama kuliah itu harus kita rancang sejak awal kita masuk perkuliahan. Kalau aku pribadi, aku merancang itu dari hari pertama aku diterima SBMPTN atau aku lulus SBMPTN 2020. Di sana aku sudah menuliskan beberapa poin-poin yang ingin ku capai selama perkuliahan. Ada hal yang tercapai, ada yang tidak akan tercapai, memang tidak bisa tercapai, dan ada hal yang sedang proses untuk mencapainya. Di antara beberapa hal tersebut, termasuk sebenarnya menjadi mahasiswa berprestasi. Namun sangat disayangkan, karena aku semangatnya ini di awal itu sempat turun naik, namanya maba kan masih menggebu-gebu. Tapi setelah menghadapi realita perkuliahan itu sempat turun semangatnya. Tapi apa yang membuat kembali semangat? Ya karena tujuan-tujuan awalku tadi. Aku punya tujuan, kuliah ini kita harus punya tujuan, jangan cuma kuliah, masuk kelas, keluar sudah dapat gelar, cukup sampai situ, jangan. Tapi karena aku punya tujuan tadi, akhirnya
walau aku misalnya down, aku kembali ingat tujuan awal, kembali semangat lagi. Di samping itu juga ada orang tua yang selalu alhamdulillah mensupport ayahku, selalu mensupport aku dalam hal akademik, terutama perlombaan dan lain sebagainya. Masalah organisasi, aku memang anaknya dari sekolah sudah aktif organisasi, ada organisasi pramuka dan ada organisasi PSHT. Sehingga di perkuliahan aku kembali menyambung kedua organisasi tersebut, yaitu ikut UKM Pramuka WLM dan ikut UKM PSHT Komisariat WLM. Ada lagi satu organisasi yaitu LPM Kindai atau Lembaga Permahasiswa Kindai, itu tingkat universitas. Pernah juga ikut KPUM WLM tahun 2021, jadi memang cukup aktif di organisasi kampus. Cuman ya itu tadi, kenapa pada akhirnya walau aktif di organisasi, akademik alhamdulillah bagus, IPK juga alhamdulillah memuaskan, kemudian bisa ikut kompetisi atau lomba-lomba, itu karena ada tujuan awal tadi, karena punya tujuan. Kita itu harus punya tujuan kan, lagi-lagi kita harus punya tujuan. Kalau kita selalu ingat dengan tujuan kita, maka kita tidak akan mengambil jalan yang malah menyesatkan kita dan pada akhirnya tidak bisa mencapai tujuan. Dan walau aku aktif organisasi, karena aku punya tujuan jadi Mahawapres, walau itu tidak bisa dicapai. Maaf ya, saya mengambil jatah Anda. Oke, dimaafkan. Nah, tapi kan dengan ikut lomba, walau nggak bisa jadi Mahawapres kayak Rizal, cuman ada poin plus karena ikut lomba itu tadi gitu yang bikin semangat. Dan sebenarnya semangat untuk ikut lomba ini cukup terlambat datangnya. Di semester 6, harusnya semester 6 ini udah banyak prestasinya, cuman karena kadang males, minder, takut kalah, nggak ada partner untuk lomba, akhirnya hal-hal inilah yang bikin nggak bisa berkembang atau stuck di situ-situ aja. Sebenarnya kalau kita mau mencoba atau mau berusaha mengalahkan rasa pesimis dalam diri kita, menggantikannya dengan optimisme, insya Allah, ya dengan coba-coba tadi kayak Helmi, gabut ngerasa nggak ada kerjaan, terus coba-coba ikut lomba, menang. Itu bukankah suatu hal yang memuaskan untuk diri sendiri? Dan sebenarnya lomba ini bikin lagi sebenarnya kalau menang. Kalau kalah itu bikin down sih. Menang dan ada uang pembinaannya. Uang pembinaan tuh penting soalnya. Soalnya kita juga kan mikir tuh perlu konsumsi, kita apa-apa tuh perlu. Nah, yang namanya uang juga itu ya salah satunya. Cuman di samping hal itu, organisasi, akademik, dan prestasi itu 3 poin yang harus diseimbangkan kayak gitu. Jangan sampai berat sebelah, jangan sampai mentang-mentang organisasi aja, kuliahnya nggak dipentingkan, tugasnya asal kerjain, jadi beban kelompok tuh jangan. Walau kita aktif organisasi, jadi beban kelompok jangan sampai. Itu prinsip ya, kita harus punya tujuan dan kita harus punya prinsip yang kita pegang sama kuliah. Kemudian ikut lomba juga, ya nggak usah lomba yang offline terus kayak Helmi seleksi online, akhirnya alhamdulillah bisa ikut yang offline juga, ikut sampai final, bisa keluar daerah. Kita tuh harus punya angan-angan, mimpi, cita-cita, dan jangan cuma jadi angan-angan doang, tapi kita juga harus bangkit untuk mewujudkannya. Itu yang bikin semangat. Dan oh ya, satu lagi, circle itu sangat bermanfaat untuk membangun semangat. Kalau circle kita atau lingkungan kita, orang-orangnya itu malas, dalam artian dia kayak cuma kuliah kayak gitu-gitu doang gitu, nah lambat laun kita itu akan terpengaruh. Kalau kita nggak punya prinsip, kita nggak punya pendirian, kita nggak punya tujuan, kita akan terpengaruh dengan lingkungan tersebut. Penting banget nih lingkungan ini sebenarnya. Bayangin kalau kita dikelilingi dengan orang-orang yang berprestasi, dengan orang-orang yang ambis, bukankah kita akan terdorong untuk melakukan hal yang sama kayak gitu? Walau mungkin nggak seambis mereka, cuman seenggaknya kita memiliki semangat, memiliki motivasi untuk bisa menjadi seperti mereka. Gitu penting banget sama perkuliahan. Ya, kayak gitu sih. Mau kesirkelnya jadi lebih baik gitu kan. Iya. Mungkin dari Kak Rizal apa sih motivasinya? Motivasinya mungkin selama ini kita terlalu membatasi diri. Saya masih ingat 2018 kepala sekolah SMK 3 di ruangan operator lab film itu tiba-tiba masuk ke ruangan dan tanya, Rizal mau magang nggak ke Magelang? Awalnya berempat. Kemudian nggak lama kemudian ternyata berubah, Rizal mau magang nggak di Jakarta tapi sendirian katanya. Nah, kalau saya membatasi diri pada saat itu, mungkin Rizal yang sekarang itu tidak ada. Saya beruntung ketika itu langsung menjawab mau Pak kayak gitu. Karena itu yang banyak kemudian merubah hidup saya menjadi lebih baik. Dan di balik itu kan banyak orang-orang hebat, selain orang tua, keluarga juga ada Bu Yuni, Pak Jainal, Pak Azmi dan lain sebagainya, guru-guru saya semua
itu banyak mensupport. Dan ya itu tadi, kita kadang terlalu membatasi diri kita, kayak misalkan kita mau ikut lomba, baru baca persyaratannya ya sudah, oh banyaknya persyaratannya ya. Akhirnya kedompat. Nah itu kan kita membatasi diri kita. Saya pernah dengar cerita kayak gini, dulu pernah ada orang terlambat masuk kuliah, sedangkan profesor itu sudah selesai dan ada dua buah soal di papan tulis, dan si orang tadi kan terlambat nih, nggak masuk kelas, dia nggak dengar apa yang dijelaskan oleh si profesor tadi. Kemudian dikira PR yang di papan tulis tadi, dikira PR, lalu pulang dikerjakan, lalu besoknya itu dikumpulkan ke meja profesornya, karena profesor ini kan sibuk ya, profesor itu sibuk, jadi tidak sempat tercek mejanya. Dan beberapa hari kemudian atau beberapa bulan kemudian profesor ini beres-beres meja dan melihat bahwa ternyata ada yang menyelesaikan soal itu. Dan menariknya adalah soal itu adalah soal yang tidak terpecahkan selama puluhan tahun di dunia. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari sana adalah kenapa si siswa yang terlambat tadi bisa menyelesaikan soalnya, itu karena dia tidak dibatasi oleh sebuah stigma bahwa ini soal yang tidak terpecahkan, ini adalah soal yang sulit. Dan seharusnya kita seperti itu, bahwa kalau kita mau daftar beasiswa, oh ini beasiswa, kita pede aja kayak gitu, yang penting daftar. Kemudian kita daftar lomba juga dan sebagainya. Mungkin itu sih. Dan kemudian saya itu suka bikin target-target yang aneh, kayak misalkan dulu waktu maba tuh saya kan lahir tanggal 22 Maret. Jadi saya kepikirannya saya mau masuk Instagram Hima nih 22 kali. Karena kalau masuk Instagram Hima tuh kan bukan yang orang sembarangan, tapi ada prestasi, kemudian jadi delegasi ini atau ikut organisasi ini dan lain sebagainya. Sehingga kalau sekarang dihitung kayaknya saya nggak hitung lagi sih, karena itu kan cuma target yang sesak, target yang kepikiran, terus saya selalu berpikir untuk mau mewujudkan itu. Mungkin itu sih. Untuk lebih detail terkait pertanyaan Mbak Berliana tadi, mungkin bisa dibaca di majalah LPM. Saya pernah juga diwawancarai terkait hal itu. Jadi mungkin nanti buletinnya boleh di-share ke link YouTube-nya biar bisa. Iya. Deskripsi. Cantumin aja link buletin tadi. Dan baca berita-berita LPM. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sulit nggak sih bagi kalian ini bagi waktu gitu, kan sudah berprestasi, sudah ada tugas kuliah, jadwal, organisasi lagi, gimana cara membagi waktunya? Oke, aku akan jawab ya. Sebenarnya banyak juga teman-teman yang tanya, kok kamu bisa aktif organisasi tapi IP kamu tinggi? Kok bisa kamu kayaknya pulang pergi BJM, BJB terus kemana-mana tapi kuliahnya tetap jalan, tugas-tugasnya alhamdulillah tetap terselesaikan. Oke, jadi aku akan jelaskan mungkin tips juga buat kalian yang agak takut nih masuk organisasi atau kayak pengennya fokus kuliah aja. Aku akan kasih tip. Jadi yang pertama itu pentingnya kita membangun fondasi di awal perkuliahan, lagi-lagi awal perkuliahan, karena memang awal inilah titik start awalnya, kayak pijakan pertama kita tuh dari awal itu. Nah, kalau kita fondasinya lemah, maka kita selanjutnya bisa roboh. Tapi kalau fondasinya sudah dikuatkan, jadinya kedepannya enak. Nah, pertama ini pentingnya membangun relasi, terutama dengan teman-teman seprodi, seangkatan, sekelas, itu penting banget. Karena nggak bisa kita pungkiri, tugas-tugas kuliah tuh kadang kita nggak bisa handle sendirian. Kita perlu bantuan teman, kita perlu orang buat tanya ini gimana tugasnya. Nah, di awal semester aku bertekad untuk menjadikan diriku ini sebagai orang yang dikenal aktif, kemudian orang yang dikenal lah intinya. Dikenal dalam artian teman-teman tuh kenal dengan aku, dosen bisa kenal dengan aku dengan cara waktu awal perkuliahan sudah aktif nanya, kemudian aktif menjawab pertanyaan dosen, sehingga lewat hal tersebut kan orang jadi melihat nih ke arah kita kayak gitu. Alhamdulillahnya punya temen yang sangat kooperatif banget, salut banget sama Tekten angkatan 2020 ternyata terutama itu karena dari awal semester kalau ada tugas atau apa kami sering nge-zoom bareng, terus nanti share jawaban. Jadi itu lumayan membantu di samping aku organisasi juga udah ada temen nih yang bisa bantu nanti ngerjain tugas kayak gitu. Jadi walau di organisasi rapat sampai malam dan lain-lain itu alhamdulillah tetap bisa mengimbangi karena ada bantuan teman juga. Dan waktu awal itu kan kuliahnya online.
Jadi masih bisa tuh rapat offline sambil dengerin Zoom online. Cuman tetap nangkep poin-poinnya apa-apa aja dan jangan jadi beban kelompok kayak gitu. Itu kayak sudah ditanamkan dari awal gitu. Nah, jadinya karena ada mindset kayak gitu, kita akan otomatis sendiri tuh. Misalnya, nih malam ini aku udah rapat nih, tapi besok ada presentasi. Nah, jadi manajemen waktunya tuh malam ini rapatnya offline. Aku bisa nih kalau bahas di kelompok itu online nanti sama teman-teman. Jadi di saat itu juga di waktu yang bersamaan sering banget waktu itu rapat tapi sambil nge-zoom sama teman-teman buat bahas persiapan besok presentasi. Terus bahas masalah pembagian tugas di kelompok. Itu sudah di manajemen lagian kan organisasi itu nggak seharian full terus berhari-hari sampai kamu lulus kuliah kan. Pasti ada jeda. Nah, masalah dia nggak bisa ngerjain tugas karena organisasi itu sebenarnya tergantung prioritas. Berarti udah bisa dikatakan dia nggak memprioritaskan kuliahnya. Dia nggak memprioritaskan tugas kuliahnya karena dia selalu mengedepankan organisasinya, padahal itu nggak boleh. Harusnya kalau memang waktunya organisasi, ya organisasi. Tapi ingat kewajibanmu sebagai mahasiswa yaitu berkuliah, jalankan tugas-tugasnya. Jadi dengan sendirinya, waktu itu akan terbagi sendiri mindsetnya. Nggak akan terlena fokus organisasi, tapi akademiknya jeblok. Nah, kayak gitu. Jadi harus benar-benar punya prinsip. Yang pertama tadi kan punya fondasi, yang kedua tuh berprinsip untuk selalu seimbang antara akademik dan organisasi. Di organisasi itu jangan juga pasif, jangan jadi beban di organisasi, jangan juga jadi beban di akademiknya, di kuliah, di kelompok. Nah, kalau di organisasi usahakan tetap aktif. Itu Pang, aku dari awal kuliah sudah ingin menjadikan aku sebagai orang yang dikenal aktif di kuliahnya, baik itu akademik, baik itu di organisasi, menjadi orang yang vokal, orang yang tidak takut menyuarakan pendapatnya, sehingga baik itu di akademik ataupun di organisasinya tetap bisa sama-sama menyeimbangkan dan orang-orang nggak menganggap aku beban aja di organisasi, beban aja di kelompok, beban aja di akademik. Tapi aku tetap berusaha menyeimbangkan biar aku ini nggak cuma jadi beban di kedua hal tersebut. Untuk prestasi tadi, ini sebenarnya agak keteteran juga karena udah capek nyimbangin nih akademik, prestasi, akademik, organisasi, tambah prestasi lagi. Nah, untuk prestasi ini kayak kita tuh harus punya goals itu loh. Tujuan tuh penting banget. Kita misalnya dalam sebulan kita targetnya ikut 3 lomba misalnya. Nah, itu tuh kita bagaimana caranya biar kita bisa mencapai goal tersebut. Kita pasti akan berusaha cari lomba, 3 buah lomba yang bisa diikuti dalam sebulan. Apa-apa aja lombanya. Kayak gitu tuh lebih bagus gitu dan menunjang. Jangan sampai kayak aku udah mau semester 7 baru sadar bahwa astaga prestasiku kok nggak ada ya yang bisa dicantumin di CV, kok cuma organisasi aja. Nah, itu jadi catatan penting buat kalian, buat prestasinya juga. Kalian tuh berpotensi, semua orang berpotensi, tinggal gimana kita mengembangkannya dan kayak kata Rizal tadi, jangan membatasi diri. Mungkin lanjut ke kayak gimana sih cara bagi waktunya gitu antara organisasi terus pian juga pasti latihan kan karena mungkin ada latihan pian tilawah itu. Jadi bagaimana sih cara membagi waktunya supaya balance gitu? Kalau dari aku, jujur aku orang yang kurang suka berorganisasi sebetulnya. Tapi sekarang aku sadar bahwa organisasi itu penting sekarang. Soalnya di organisasi kita banyak dapat pengalaman, banyak hal baru yang kita dapat di dalam organisasi. Saya dari awal perkuliahan itu pernah masuk OKM tingkat universitas, tapi di sana saya kurang aktif gitu. Jadi sebetulnya dalam organisasi itu kita perlu juga orang-orang yang kita kenal buat kita bisa sharing, diskusi di dalam organisasi. Tapi karena kemarin saya ikutnya sendirian, jadi agak sulit untuk berdiskusi mengenai organisasi di dalam UKM itu. Jadi sebetulnya untuk membagi waktu, mungkin saya tidak terlalu pintar dalam membagi waktu. Mungkin kayak Adinda atau Rizal lebih bisa lah gitu kan. Tapi kalau dulu itu kan dalam latihan tilawah itu seminggu itu ada 3 kali. Sekarang sudah jarang untuk latihan. Paling kalau ada mau tampil atau ada perlombaan seminggu sebelum baru latihan. Itu pun melalui YouTube. Kalau
latihan sebenarnya itu lebih bagusnya ada guru sih. Kalonya di perkuliahan ini kan nggak ada gurunya gitu. Agus Salim. Nggak ada beliau. Nggak tahu sih ya Pak Agus. Mungkin kedepannya itu dalam perkuliahan tuh mungkin ditambahkan lagi tuh kayak UKM yang ya tentang tilawah, syarhil segala macam. Soalnya di Universitas Jambi itu MTK itu ada UKM-nya yang menghandle. Jadi setiap ada perlombaan MTK itu mereka sudah siap orang-orangnya, syarhil siapa orangnya, tilawah siapa orangnya, tartil siapa. Jadi sudah siap. Terus di umumnya pun yang MTK umum itu sudah disiapkan pelatihnya. Jadi dari tingkat kecamatan itu sudah dikumpulkan orang-orangnya. Ini yang ikut lomba. Kabupatennya juga ada, sampai tingkat provinsinya ada. Jadi itu sih. Mungkin lanjut ke Karija. Oke, mungkin terkait gimana cara membagi waktunya. Dulu saya pernah ditanya waktu semester 5 tuh kan kayak semester yang apa ya? Hektik. Hat trick. Hektik. Itu kalau apa ya? Kalau kadang kuat bisa mati di semester 5. Sih. Pokoknya semester 5 tuh semester-semester yang Masya agak Allah. sulit lah untuk dilalui. Tidak bisa untuk diungkapkan tapi terasa sekali. Jadi di semester 5 itu saya ngambil 21 SKS. Kemudian